Salam sejahtera dan selamat malam untuk kita semua. Sebelum belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kami diberkati pada sepanjang hari ini. Dan sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman. Bersabdalah kami si pendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran renungan malam kita pada saat ini berjudul Kemuliaan dalam Gereja dan dalam Kristus Yesus. Masih berhubungan dengan Efesus pasal 3 ayat 20 dan juga ayatnya yang ke-21. Kemuliaan dalam gereja dan dalam Kristus Yesus. Ternyata ini adalah doa deksologi, doa pujian daripada Rasul Paulus. Paulus telah mencatat doa-doanya bagi orang percaya dalam Efesus 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-19. Kemudian dijelaskan seperti ini. Ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Itulah doa pujian daripada Paulus. Memuji, memuliakan Tuhan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Efesus 3 ayatnya yang ke-21. Jelas di sini bahwa Kristus adalah juru selamat. Mau ditekankan, Kristus adalah juru selamat gereja karena Kristuslah yang berdiam di dalam hati orang percaya. Efesus 3 ayatnya yang ke-17. Nah, Paulus memuji Allah atas keselamatan yang ditawarkan kepada gereja melalui Kristus Yesus. Kemudian yang kedua, turun-temurun sampai selama-lamanya dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-21. Nah, ini menggambarkan masa depan gereja yang tak berkesudahan dengan kedatangan Kristus. Jadi memandang kepada hari penyelamatan. Orang percaya akan mengalami kuasa Kristus katanya yang tak terbatas dan berdaulat di zaman yang akan datang. Kalau kita baca dalam Efesus 1 ayat 21. Nah, doksologi Paulus harus dibaca sebagai perayaan kuasa Kristus yang tak berkesudahan yang dilakukan atas nama orang percaya. Mari kita lihat penjelasan Paulus selanjutnya. Paulus menemukan kekuatan dalam ruang lingkup kosmik pemeliharaan Bapa. Itu dalam Efesus 3 ayat 14 dan 15. Kemudian ketersediaan Roh Kudus yang siap sedia, Efesus 3 ayat 16. Persekutuan Kristus sendiri, Efesus 3 ayat 17. Dan tak terukurnya kasih Kristus yang tak terbatas, Efesus 3 ayat 18 dan juga ayatnya yang ke-19. Nah, ia membayangkan orang-orang percaya dipenuhi dengan segala kepenuhan, Efesus 3 ayat 19. Kemudian mengagumi kelimpahan kuasa Allah yang dipersembahkan kepada orang-orang kudus, Efesus 3 ayat 20 dan 21. Nah, banyak pelajaran yang dapat kita peroleh dari Efesus 3 ayat 20 dan 21 ini. Kemuliaan dalam gereja dan dalam Kristus Yesus. Kapanpun kita merasakan, saudara-saudara, tekanan akan masalah, kemudian juga kapanpun kita mengalami godaan atau keraguan, kita dapat beralih ke kisah yang menggembirakan tentang doa siapa? Doa daripada Paulus ini. Rasul Paulus yang dipenjarakan ini mengangkat pemandangan kita ke cakrawala pada tujuan dan kasih karunia Allah. Mengingatkan kita bahwa apapun keadaan kita saat ini, kita adalah peserta dalam rencana utama Allah, Efesus 1 ayat 9 dan 10. Dan kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk berkat rohani yang kami peroleh lewat mempelajari firman-Mu pada malam ini sebelum kami beristirahat. Mendoakan secara khusus semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama. Kami diberkati dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, pribadi kami. Ini doa sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa lagi.